Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa syuhra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan u'idtuha liliqa'i dhukhra. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum bi taqwallah. Fa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati para sesepuh, para ustadz, para kiai yang insya Allah akan mengamini doa pada kesempatan ini nanti. Yang saya hormati para saksi, yang saya hormati keluarga besar dari mempelai putra, yaitu Ananda Sumarjoko, sarjana agama dan magister hukum, dan Ibu Sumarni sekaligus kepala kantor urusan agama. Alhamdulillah, ini baru sekali ini saya ketemu wali sekaligus kepala KUA. Yang saya hormati keluarga besar dari Bapak Wahid dan Ibunda Ulin Wahduningsih, yang berbahagia Mas Muhammad Jihad Berlian Mahardika dan Ananda Lintang Ayunda Putri. Mana ini mantannya? Oh, disembunyikan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah nikah ini. Biasanya 10 menit, tapi karena Ananda Sumarjoko ini istimewa ya, istimewa. Karena satu, anak yang pertama, dulu saya tidak bisa memberikan khutbah, kebetulan saya di luar negeri. Dan Mas Joko ini waktu masih kurus gitu, masih kecil gitu, sering menjemput saya ceramah di Menanggal ya, sepeda motor dibonceng, asuh A3. Tiba-tiba semalam datang ke rumah itu kok sudah punya cucu. Masya Allah, Mas Joko. Hadirin sekalian, acara ini didahului dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dibaca oleh qori kita ya, yang sangat indah. Hanya satu ayat, tetapi ayat ini akan ikut menentukan apakah Mas Jihad akan menjadi suami yang terbaik atau tidak. Satu ayat ini, itu ayat pembuka surat An-Nisa, akan menentukan apakah Ananda Lintang ini nanti menjadi istri terbaik atau tidak. Ayat-ayat itulah yang paling penting dalam acara ini, bukan khutbah nikahnya. Qurannya itu nomor 1, sholawat Nabi itu nomor 2, penceramah nomor 5. Tapi untuk keabsahan negara, KUA nomor 1. Kita harapkan mudah-mudahan dengan cahaya Al-Quran, Mas Jihad ini menjadi suami yang sabar, menjadi suami yang tanggung jawab, Masya Allah, dan suami yang tidak hanya membahagiakan istri, tapi membahagiakan ayah bunda dan ayah bunda mertua.
Banyak orang-orang itu yang bahagia, tapi bahagia hanya dirinya sendiri, orang tuanya menderita. Melalui ayat ini nanti kita doakan seperti itu. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana menjadi suami yang membahagiakan, karena sudah saya bawakan buku Pasangan Berbintang. Nanti Mas Jihad bisa, karena buku ini saya tulis setelah saya membaca Min Akhta'il Azwaj, beberapa kesalahan rumah tangga selama ini. Maka Mas Jihad tidak boleh melakukan kesalahan yang sama, Mbak Lintang tidak boleh melakukan kesalahan yang sama, karena sudah ada pelajaran dari sini. Di sini ada kata-kata atau say it with flowers. Jangan berkata kecuali perkataan yang beraroma bunga. Wah, bukunya ini. Enak, kalau sudah habis selesai. Ya, hadirin sekalian, saya nanti juga akan menyampaikan buku terapi sholat bahagia yang ini. Ya, ini tujuannya hanya satu, saya Mas Jihad. Mas Jihad, saya tanya ya, Mas Jihad ini orang yang sempurna apa punya kekurangan? Banyak apa sedikit? Hah? Banyak apa sedikit kekurangannya? Banyak apa sedikit kekurangannya? Ya, banyak. Banyak, ya gitu. Oleh karena itu Mas Jihad, kalau nanti Ananda menemukan kekurangan pada Mbak Lintang, jangan dibesar-besarkan lah. Ya Allah, kesalahan sedikit aja kok jadi masalah. Ingat pesannya Jalaluddin Rumi, aku tidak akan berganti selimut hanya karena persoalan kutu. Aku tidak akan berpaling dari mukamu hanya karena kesalahan yang itu tidak terlalu penting. Paham toh? Masa ada perceraian gara-gara karat? Masya Allah. Yang istri itu gemi. You know the meaning of gemi itu? Emanan. Apa itu ya? Ya gemi, eman. Ya. Emanan. Jadi nasi itu nggak boleh ada harus dijemur, nanti dijual kalau berapa kilo gitu. Lah suaminya itu kan orang kaya, malu jemur karak itu, cerai. Memalukan. Oke, saya tanya Mas Jihad, Mas, sama kok tegang gitu? Baru sekali ini kita menikah. Ini akad nikah itu seneng-seneng Pak, nggak boleh khutbah nikah nerangkan seksa kubur, nggak boleh. Harus seneng-seneng. Aja fadribu bitufuf, pukul arbana. Saya tanya Mas, di dunia ini wanita yang terhebat siapa? Yang pertama, selain istri Rasulullah ya. Nggak usah yang pertama, nomor satu aja tuh. Yang itu berarti satu. Mikir siapa? karena ada pilihan kedua juga. Nggak ada, satu saja. Ya ibu toh Mas? Ya. Ayo, ibu nomor satu. Mengapa? Karena your mother is the sun for you. Karena ibu adalah matahari Anda. Tapi jangan menuntut Ananda Lintang ini langsung seperti ibunda. Paham? Bunda menjadi wanita hebat karena sudah berapa tahun makan pahit getirnya menjadi seorang istri. Rumah tangga adalah sekolah. Paham toh? Tapi percayalah, dengan Anda yang smart, Anda yang cerdas, Anda yang sudah punya buku-buku seperti ini, nanti istri Anda diakselerasi, dipercepat menjadi wanita yang the best seperti. Oke. Ini kalau ada Lintang saya tanya ya. Ada Lintang saya tanya, Lintang, siapa laki-laki yang terbaik dunia? Jawabnya mesti ayah. Mana ayah? Oh ya wis menang pangling kok. Tapi tolong salam saya Pak ya. Tolong Ananda
Kalau Ananda bilang, "Pak, suamiku itu tidak kayak papa," jawabnya, "Papa dulu ya begitu, nak. Aku bisa begini nih karena sudah berapa puluh tahun mencari nafkah, susahnya seperti itu, ngatur menyesuaikan irama mertua, irama istri, itu berapa puluh tahun, berapa kali air matanya menangis karena mikir keluarga itu. Jadilah seperti ini." Maka Lintang nanti saya beritahu, kalau ingin suami yang terbaik, jangan sekarang. Insya Allah nanti bisa diakselerasi menjadi suami yang terbaik seperti ayahanda. Oke. Paham ya? Khutbah nikah itu udah boleh lama-lama. Kalau lama-lama itu tidak paham, bingung. Ini buku ini saya berikan Ananda. Kalau nanti menemukan masalah rumah tangga, ya, tolong Mas Jihad, jangan matur bunda, jangan matur umi, jangan matur abi, jangan matur ayah. Diingat-ingat apa tadi? Kalau rumah tangga, Ya, kalau menemukan masalah, jangan memberitahu. pada kedua orang tua saya maupun Ya betul. Nggak ada khutbah nikah sampai tes kayak gini. Gak ya seumur hidup sekali ini ya. Ya betul. Sebab kalau Ananda Mas Jihad ini cerita sama bunda tercinta, punya ayah tercinta, sama dengan mengundang orang untuk ikut campur urusan rumah tangga. Loro, sakit rumah tangga itu kalau orang tua intervensi itu sakit, salah. Ojo takon pengalaman Pak. Ojo ngono. Saya hanya belajar dari statistik perceraian di Indonesia itu. Statistiknya adalah salah satu penyebab perceraian adalah intervensi. Pak Joko nanti kalau Ananda bilang, "Ya, bojoku ya, tak pikir sarjana itu ngono, ternyata ngene ya." Bapak bilang apa? Urusanmu. Wah, seneng Pak punya pisan kayak gini. Saya itu nih. Sebab kalau orang tua itu goblok, orang tua goblok akan bilang begini, "Konsep nom nak, mumpung durung-durung anak pegat, goblok." Saya umumkan goblok, jangan jadi orang tua goblok. Di sini ada ndak? Nggak ada toh? Nggak ada. Maka jadilah mertua yang cerdas dan bijaksana. Contohnya Bapak Marjoko, contohnya Pak Wahid. Pak Wahid nanti kalau Ananda bilang, "Bah, Jihad itu bah, gak cocok karo jenenge bah. Jenenge Mahardika bah." Tapi ya Pak, terus Bapak bilang apa? Iya Pak gitu. Masya Allah, ini penting. Ini penting Pak, ini penting. Saya ini nangani problem rumah tangga itu banyak dalam masalah ini. Oleh karena itu saya beri buku ini Mas. Nanti kalau Ananda tercinta, Anda nanti senang, alhamdulillah loh. Anda dibesarkan dalam keluarga santri, Lintang dibesarkan dalam keluarga santri, keluarga terhormat. Kedatangan Anda harus menambah kesantrian keluarga, menambah kehormatan, kewangian, keharuman keluarga. Jangan justru datang justru untuk mencemarkan nama keluarga. Saya kasih buku ini, kalau punya masalah jam 3 bangun malam lapo soal hubungan istri setelah itu ya, gelar sajadah lalu sujudlah berkata begini, Mas Jihad, "Wahai Allah, dalam sujudku ini aku ingin bercerita tentang masalah rumah tanggaku. Aku tidak bercerita kepada satupun makhlukmu, karena yang mengendalikan dunia ini hanya Engkau ya Allah. Aku yakin Engkau pasti maha kuasa mengambil alih masalahku ini. Wahai Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum isyarat-isyarat solusi masalah itu Engkau berikan." Masya Allah. Allah berkata, "Kamu hebat,
kamu tidak berkeluh kesah kepada siapapun, hanya kepadaku. Sebab kalau engkau bercerita kepada orang lain, kata Allah, aku cemburu. Ya. Ini bukunya. Ini masih ada lagi nih. Tetapi kan sudah lewat jamnya. Nah, yang ini gini aja ya. Banyak rumah tangga itu yang keluarganya itu sederhana, Pak. Gak ada gelar-gelaran, kuno. Yes, gak mau gak duwe mobil, gak apa, rumah ya kontrak ya gitu. Tapi happy-nya besar. Kenapa? Karena istri pandai berterima kasih, suami pandai berterima kasih. Senang. Mas Jian, kalau besok disiapkan makan oleh istri, Mas bilang apa? Terima kasih. Janji loh. Ojo tiru sing ngene-ngene iki akeh sing meneng ae. Meneng itu bahasa Belandanya bidek. Nah itu. Terima kasih, tapi kalau terima kasih Mas Jihad, sami kali wong Kristen gitu terima kasih, Katolik terima kasih, Konghucu terima kasih. Harus beda, Mas. Bedanya adalah terima kasih jazakallah, jazakumul. Terus ditambah lagi, wahai istriku tercantik, mudah-mudahan makanan yang kau siapkan untuk saya di meja ini diganti Allah dengan makanan surga. Aku gak yakin sih nak gini wis ngono. Maka khutbah ini tidak hanya untuk ini, semuanya ada di sini. Allahumma at'imman at'amani wasqi man saqani. Oke? Oke. Oh. Ini sudah wacon dewe. Ini kalau nanti sakit ya, kalau sakit ruqyah dulu, jangan ke dokter dulu. Sebelum ke dokter, ruqyah dulu. Minimal bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Berangkat ke dokter. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya seluruh penyakit ada di sini obatnya. Allah. Habis. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Mas Jihad, saya tidak pernah loh seumur hidup khutbah semangat kayak gini. Betul. Ini itu nggak tahu. Ini auranya besar. Biasa. Ini saksi-saksi. Biasa. Senang saya. Senang. Mudah-mudahan Ananda diberikan rezeki yang banyak. Amin. Mudah-mudahan Ananda lintang, Ananda jihad, Masya Allah, kita doakan bisa menggendong bapak ibunya tawaf di Makkah. Amin. Bisa menggendong bapak ibunya bersolawat Nabi di Madinah. Amin. Dan bisa menggendong bapak ibunya dan ibu bapak mertuanya, digendong, dibukakan pintu surga. Amin. Itulah puncak kebahagiaan dan puncak kesolehan seorang anak. Mudah-mudahan diberikan keturunan yang banyak. Ya Allah. Berapa sampai ingin anak berapa? 3. Oh 3. Lintang kira-kira punya anak ingin berapa, Pak? 2. Berarti 5. Ya, cocok. Tapi kalau kamu biasanya, saya ini kan anak saya 7, cucu saya 9, ya. Jadi biasanya kalau saya yang khutbah itu anaknya minimal 7. Amin. Bapak Ibu, saya melihat Bapak Ibu senyum, itu adalah tanda doa Ananda senyum. Kita ingin senyum karena itulah penyemangat hidupnya Ananda kita berdua. Hadirin sekalian, marilah kita antarkan akad nikah ini dengan membaca istighfar. Ananda istighfar, Pak Marjoko istighfar, kita istighfar, Ananda istighfar, supaya kita ini ketika mengamini itu nanti itu sudah nggak punya dosa. Ananda istighfar supaya start rumah tangganya, startnya adalah kesucian, kebersihan dari dosa. Insya Allah permulaannya baik, akhirnya juga baik. Silakan jabat tangan, Pak. Silakan jabat tangan. Mic-nya dipegang sana. Mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian istighfar bersama-sama. Ya. Atau ini aja. Dipegang, Pak, dipegang. Mic-nya dipegang, Pak. Tes.
Mic-nya dibagi. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.